Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, sindikat pelaku peredaran dan pembuatan uang palsu dibekuk polisi dari Polresta Bandar Lampung. Iya, dan dari tangan pelaku ini polisi menyita barang bukti peralatan mencetak uang palsu serta ratusan lembar uang palsu yang siap diedarkan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Betapa terkejutnya Heru Mahmudino, usia 47 tahun, dengan surprise yang dilakukan tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung saat dirinya tertidur di bawah tangga teras rumahnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Petugas menangkap pelaku setelah sebelumnya menangkap 3 rekannya yang merupakan bagian dari sindikat pengedar uang palsu. Dari penggeledahan, petugas mendapati puluhan lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Selain itu ditemukan 1 unit laptop dan mesin printer, serta peralatan lainnya yang diduga untuk memproduksi uang palsu. Petugas kemudian membawa tersangka untuk dilakukan pengembangan terhadap rekan lainnya. Dari pengembangan ini, petugas menggerebek rumah Heri Susanto di Desa Tegalega, Jati Agung, Lampung Selatan. Tersangka Heri merupakan pemodal atau bos dari bagian sindikat uang palsu tersebut. Dari serangkaian pengembangan yang dilakukan petugas ini, total 7 tersangka yang ditangkap dalam kasus peredaran uang palsu, serta uang palsu sejumlah Rp40 juta dari berbagai pecahan. Sindikat ini mengedarkan uang palsu dengan membeli barang berharga dan sepeda motor di akun jual beli media sosial melalui sistem COD atau bayar di tempat. Selain itu, target sasaran dari para tersangka yakni sejumlah warung dan toko yang menjual barang kebutuhan pokok lainnya. Berapa banyak kamu buat? 40 juta, Pak. Kamu edarinnya gimana? Dari orang, Pak. Dan ngedarin Anak buah kamu semua yang ngedarin? kawan, Pak. Kawan? Bahan-bahannya dapat di mana? Beli, Pak. Beli di mana? Di warung, Pak. Di warung. Ini edarnya di Bandar Lampung, Lampung Selatan apa seluruh Lampung? Bandar Lampung. Itu edarnya ke toko-toko atau beli-beli barang? Ada orang yang tahu, Pak. Polisi masih melakukan pengembangan dengan mencari tahu adanya kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam kasus peredaran dan percetakan uang palsu tersebut. Para tersangka kini masih mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengerahkan tim untuk meninjau permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan yang terjadi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, dan tim LPSK akan menemui pihak keluarga korban dan juga tersangka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK diturunkan ke Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk menelaah permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan kakak beradik. 4 orang tim LPSK telah mengunjungi Polres Bau-Bau dan ke kantor DP3A Bau-Bau serta akan menemui pihak keluarga korban dan tersangka. Proses perlindungan berada dalam tahap penelaahan, yang artinya 1 tahap sebelum adanya investigasi hingga bisa dilanjutkan ke perlindungan. LPSK punya kewajiban, salah satu prosedurnya kan dalam melakukan penelaahan. Jadi saat ini dalam proses penelaahan, ya kami melakukan penjangkauan kepada korban, koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang. Jadi untuk informasi terkait substansi ya kami belum bisa sampaikan, karena ini masih dalam proses penelaahan, ya penjangkauan. Sebelumnya seorang ibu dari Bau-Bau melaporkan kasus pencabulan yang menimpa kedua putrinya. Naas, dalam perjalanan kasus ini justru sang anak sulung lelakinya yang malah dijadikan sebagai tersangka. Kedua korban pun mengaku bukanlah sang kakak yang memperkosa mereka, namun orang lain. Sontak sang ibu dan keluarganya pun menilai janggal penetapan tersangka oleh polisi tersebut. Sampai saat ini dari di pihak kepolisian sendiri menyampaikan kepada kami bahwa tersangkanya itu adalah kakak tiri korban, namun kami menolak penetapan tersangka itu karena terduga pelaku ini yang dilaporkan adalah orang lain ya. Pihak Polres Bau-Bau menyatakan tidak ada kesalahan dalam proses penetapan tersangka dan sudah sesuai prosedur.
penetapan proses ini, penetapan tersangka, kami sudah laksanakan pendalaman dari mengambil keterangan korban, beberapa saksi, dan terutamanya pelaku tersebut memang menunjukkan informasi yang sesuai dengan disampaikan korban. Sementara itu, ibu korban yang tidak terima dengan penetapan tersangka terhadap anak sulungnya telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mahasiswa di 2 fakultas di Universitas Hasanuddin ini, Unhas, terlibat bentrok dan akibatnya sejumlah fasilitas kampus di beberapa ruangan pun ini rusak. Waduh, dan pihak rektorat meminta agar kampus dikosongkan saat malam hari dari aktivitas mahasiswa. Si berhenti, nanti dia si berhenti. Sudah nih, Dua kubu kelompok mahasiswa Universitas Hasanuddin terlibat bentrok di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrokan melibatkan 2 fakultas berbeda, yakni mahasiswa Fakultas Peternakan dan Perikanan. 2 kubu mahasiswa tersebut terlibat saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah kaca dan gedung rusak terkena lemparan batu. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan mahasiswa dan bersiaga di sekitar kampus untuk mencegah bentrokan susulan kembali terjadi. Pemicu bentrokan antar fakultas tersebut diduga karena salah paham usai insiden dalam pertandingan sepak bola. Pihak Rektorat Unhas juga meminta agar mahasiswa segera membubarkan diri dan mengosongkan kampus. Tetap yang melanggar peraturan akademik, termasuk yang merusak fasilitas, kemudian ada yang membawa senjata yang pasti kita akan tidak tolerir, pasti akan diancam karena memang sudah ada peraturan akademiknya. Pasti akan sampai bisa di drop out paling lambat ya. Untuk mengantisipasi hal serupa, pihak Rektorat Kampus Unhas akan memanggil dan melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak mahasiswa yang bertikai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Debone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bentrok antar mahasiswa Unhas Makassar, kita sudah bergabung dengan Kabak Ops Polres Tabes Makassar, AKBP Darminto. Halo, selamat pagi Pak Darminto. Terima kasih telah bergabung di Lapor Polisi pagi hari ini. Iya Pak Darminto, ini kondisi pasca. Bagaimana bentrok kemarin sore? Apakah kondisi kampus Unhas ini sudah kondusif? Karena diketahui beberapa fasilitas kampus juga rusak. Alhamdulillah, kegiatan kampus berjalan dengan normal, aktivitas belajar mengajar berlangsung dengan normal seperti biasa. Arus lalu lintas yang menuju ke kampus tidak ada kendala. Jadi proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Ya Pak Darminto, ini sebenarnya pemicu bentrokan ini apa sih Pak hingga mereka akhirnya melakukan perusakan Pak? Hanya kesalahpahaman saja, namanya anak-anak muda. Nonton bola seperti itu ya, ejek-ejekan akhirnya berlanjut. Jadi hanya masalah sepele karena egosentris fakultas maka terjadi seperti itu. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Oh, Bapak, pada saat bentrok antar 2 universitas ini, apakah ini saat adanya kegiatan belajar mengajar atau bagaimana Pak? Oh, di luar sudah setengah 6 kejadian. Setengah 6 sore. Sudah ada belajar mengajar di sana. Oke, Bapak, kalau kejadian bentrokan ini, apakah ini kali pertama terjadi, Bapak, atau sebelumnya sudah pernah Bapak bentrokan ini terjadi di sana? Untuk bentrokan tahun 2000-an, 2000 sekian, 2019, 2000 sampai 2002. Selesai itu sudah tidak ada lagi. Apakah orang-orang yang terlibat bentrok waktu tahun 2000-an itu memang orang yang sama Bapak dengan tahun yang sekarang ini? Oh tidak, sudah jauh, tidak ada. Sudah tidak ada. Karena kami dulu di Brimob juga melaksanakan pengamanan di sana tidak ada. Hanya ini murni para adik mahasiswa saja, tidak ada lain. Ya, tadi Bapak sampaikan tidak ada korban jiwa, namun apakah ada korban luka-luka Pak? Laporan dari Polsek kemarin yang melapor saya tidak ada. Ya Bapak, ini kasus ini apakah akan diproses secara hukum atau secara damai saja Bapak dalam internal kampus atau seperti apa Bapak? Kemarin perintah Bapak Kapolres Tabes Makassar memerintahkan Kasat Reserse untuk full bucket mengumpulkan keterangan di sana, olah TKP.
untuk tindak lanjut proses hukum. Kemudian dari pihak kampus juga menyelesaikan masalah, hari ini melaksanakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan di sana. Oke, baik Bapak, terima kasih AKBP Darminto, Kabak Ops Polrestabes Makassar atas informasinya. Semoga ini juga menjadi catatan Perhatian untuk semua ya, untuk perhatian pihak kampus banyak juga orang, ya. terutama pihak kampus untuk mengadakan pengawasan. Kalau ada masalah apapun, berseteru apapun, Betul. sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Baik-baik, jangan gampang tersulut. Apalagi di institusi pendidikan seperti kampus ini ya. Setuju, harusnya untuk belajar, tapi malah akhirnya jadi tempat berantem. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komplotan begal sadis di kota Palembang diringkus Subdit Jataras Polda Sumatera Selatan. Ya, dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam serta 5 unit sepeda motor hasil curian. Inilah detik-detik rekaman saat Subdit Jatandras melakukan penggerebekan di kediaman pelaku begal. 3 pelaku begal yang dikenal sadis di kota Palembang ditangkap di kediamannya masing-masing di Jalan Bungaran seberang Ulu 1 Palembang dan Kenten Laut Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat digerebek, para pelaku sedang tertidur pulas. Salah satu pelaku dikenal licin dan selalu lolos dalam penggerebekan, juga merupakan DPO begal sejak tahun 2017. Komplotan begal ini terkenal sadis saat beraksi, bahkan salah satu korban harus kehilangan nyawanya saat dibegal para tersangka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 unit sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku yang diduga sebagai penadah dari motor curian tersangka. Sementara kita amankan untuk pelaku utama 3 orang, sisanya ada perannya masing-masing terkait dengan penadah ataupun perantara. Oh, ini masih di dalam lagi ya? Pemeriksaan. Kita lagi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Tapi sementara motor berapa yang diamankan, Bang? Sementara 5, Pak. 5. Kini ketiga pelaku begal dan para penadah masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi saat ini semakin berkembang. Dan apa yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pembisik, Mario Dandi melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikaitkan dan disebut menjadi pembisik Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, sosok APA akhirnya muncul di Polda Metro Jaya hari ini. APA datang ke Polda dengan tujuan melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG tentang pencemaran nama baik. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin. Tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan penyemaran nama baik. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyampaikan hingga hari ini masih melakukan pendalaman terhadap psikologi kedua tersangka, termasuk alasan niat jahat dalam penganiayaan tersebut. Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Ya, untuk Apsifor nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Ya. Jadi rekan-rekan perlu ketahui psikologi forensik ini kan merupakan suatu ahli expert ya dalam sains terbaru khususnya terkait dengan proses penegakan hukum. Polda Metro Jaya melakukan perpanjangan masa tahanan dan tengah melengkapi berkas perkara kasus ini sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ini digelar Polda Metro Jaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi.
Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya, memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan, adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini, yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan perumahan di Durensawit, Jakarta Timur ini berlangsung ricuh. Ya, warga dan pihak eksekutor beradu mulut hingga saling dorong. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.